macet mungkin. Istana ke-8, Huo Zhao, Huo Jingjing dan Huo Feng ada di aula, dan ketiganya tampak sangat jelek. Terutama Huo Feng, wajahnya penuh ketakutan dan ketegangan. Di kursi utama aula ke-8, seorang biksu yang tampak sangat muda sedang duduk di sana, memegang cangkir teh di tangannya dan minum teh dengan lembut. Orang ini adalah Master Istana ke-7 yang datang dari surga ketiga. Huo Zhao dan dua orang lainnya menatap Master Istana ke-7 dengan penuh ketakutan. Tuan Istana Huo, Anda tidak perlu takut. Saya hanya datang untuk melihat-lihat. Saya mendengar bahwa Anda mengkhianati kuil, jadi Tuan Istana keempat memberitahu saya untuk datang dan melihat-lihat. Saya juga sangat penasaran, siapa gerangan yang bisa membuat Anda dengan tegas mengkhianati kuil. Tanya Master Istana ke-7 dengan acuh tak acuh. Jika kita tidak mengkhianati kuil, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Bagi pasukan pinggiran seperti kita, sumber daya yang kita dapatkan semakin berkurang. Dan kita tidak diperbolehkan menikah dan berlatih kultivasi ganda dengan ras lain. Ini adalah hal yang mandiri. Cepat atau lambat, kuil kita dan bahkan seluruh klan dewa akan hancur. Huo Zhao berkata kepada Master Istana ke-7. Lancang. Master Istana ke-7 mengerutkan kening dan melambaikan tangannya dengan ringan, dan Huo Zhao terlempar mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Tepat pada saat ini, darah Huo Zhao mengalir deras ke kepalanya dan dia hampir memutar matanya. Master Istana ke-7 telah mencapai puncak alam abadi dan bukanlah sesuatu yang dapat ditangani Huo Zhao sama sekali. Ayah, Huo Jingjing dan Huo Feng bergegas maju dan membantu Huo Zhao berdiri. Huo Jingjing menatap ayahnya Huo Zhao yang memuntahkan darah, dan matanya langsung menyala merah karena marah. Tiba-tiba dia mencabut pedangnya dari sarungnya, bila pedangnya bergetar karena energi spiritual, dan mengarahkannya ke Master Istana ke-7 yang duduk tinggi di singgasana. Suaranya bergetar karena marah, Master Istana ke-7. Beraninya kau menyakiti ayahku, murid-murid Istana ke-8, dengarkan perintahku. Bahkan jika kalian mempertaruhkan nyawa kalian hari ini, kalian harus membuatnya membayar atas apa yang telah dilakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, puluhan kultivator di aula ke-8 menanggapi dengan suara gemuruh, dan bilah-bilah spiritual serta senjata-senjata ajaib dikorbankan bersama-sama. Fluktuasi energi spiritual berkumpul menjadi gelombang yang membakar, bergulir ke arah ketua aula ke-7. Wajah Huo Feng menjadi pucat, tetapi dia menggertakkan giginya, mengepalkan senjata di tangannya, dan berdiri di depan Huo Zhao. Master Istana ke-7 meletakkan cangkir tehnya, sedikit ekspresi jijik muncul di sudut mulutnya. Dia bahkan tidak berdiri, dia hanya menunjuk ujung jarinya dengan santai, dan aliran energi emas yang sepadat zat tiba-tiba meledak dan menghantam kerumunan yang datang seperti hujan badai. Seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. La tersenyum tipis, dan kemanapun auranya lewat, para pendeta dari 8 aula terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus. Senjata sakti mereka hancur berkeping-keping, darah berceceran, dan mereka pun seketika berjatuhan di seantero aula. Jingjing, hentikan. Huo Zhao berjuang untuk bangkit dan memeluk putrinya, dia berada di puncak alarm Sanxian. Kita, sama sekali bukan tandingannya. Huo Jingjing menepis tangan ayahnya, rambutnya acak-acakan dan matanya penuh kebencian, apakah kita hanya akan melihatnya menindas kita? Master Istana ke-7 perlahan berdiri, tatapannya menyapu kerumunan seperti pisau, nadanya dipenuhi dengan sarkasme yang menggigit, sekelompok semut berani berbicara tentang pengkhianatan. Master Istana ke-8, Chen Ping yang Anda sebutkan adalah alasan Anda berani menjadi musuh kuil. Dia berhenti sejenak, dan suaranya tiba-tiba meninggi, bergema di aula, Chen Ping. Jika kamu tidak muncul lagi, aku akan membersihkan kuil hari ini dan menghapus 8 aula ini dari daftar.
Tuan Istana Ketujuh, sudah kubilang Chen Ping tidak ada di sini. Bahkan jika kau benar-benar membunuh kami, Chen Ping tidak akan bisa muncul. Huo Zhao berkata kepada Master Istana Ketujuh. Benarkah? Karena Chen Ping tidak ada di sini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Master Istana Ketujuh tersenyum dingin, setelah aku membunuhmu, aku akan pergi mencari Chen Ping dan melihat siapa dia. Tepat saat dia selesai berbicara, dua langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar aula. Chen Ping memegang bahu Mo Qingyun dan berjalan perlahan ke aula. Wajahnya tampak sedikit pucat, dengan sedikit darah masih di sudut bibirnya. Jelas bahwa luka-lukanya belum sembuh, dan fluktuasi aura internalnya sedikit tidak teratur. Pertarungan sebelumnya dengan seorang pria kuat dari surga ketiga telah sangat mengurangi kekuatannya. Tatapan mata Mo Qingyun dingin saat dia melindungi Chen Ping, namun dia dengan lembut mendorongnya menjauh. Tatapan Master Istana Ketujuh jatuh pada Chen Ping, tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping masih sangat muda. Apakah kamu Chen Ping? Master Istana Ketujuh bertanya pada Chen Ping. Ya, Chen Ping mengangguk, siapa kamu? Kuil? Master Istana Ketujuh. Aku di sini untuk menemuimu hari ini, kata Master Istana Ketujuh. Chen Ping menatap Master Istana Ketujuh. Bukan saja dia tidak takut, tetapi dia juga tersenyum. Master Istana Ketujuh, saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Nada bicaranya santai, bahkan menggoda, menyebabkan pupil mata Master Istana Ketujuh sedikit mengecil. Meskipun napas Chen Ping tidak stabil, ia menunjukkan ketenangan seseorang yang telah mengalami hidup dan mati. Sikapnya yang tenang bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Apakah kamu terluka? Tanya Master Istana Ketujuh. Chen Ping mengangguk tanpa menyembunyikan apapun, saya baru saja membunuh beberapa biksu dari surga ketiga. Mereka buta dan memprovokasi saya. Master Istana Ketujuh tertegun sejenak, lalu mencibir, apakah kamu yang paling sombong? Di antara para kultivator surga ketiga, siapa yang tidak berada di atas peringkat ketujuh alam abadi longgar? Bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Menurut pendapat Master Istana Ketujuh, Chen Ping hanyalah seorang abadi tingkat keempat. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh beberapa kultivator surga tingkat ketiga? Jelas itu hanya sesumbar untuk membuat diri sendiri malu. Membual, Chen Ping terkekeh dan melangkah maju dua langkah. Energi spiritual yang tersisa di tubuhnya tiba-tiba meledak. Meskipun belum mencapai puncaknya, energi itu juga membawa niat membunuh yang kuat. Aku hanya tahu bahwa siapapun yang menghalangi jalanku pantas mati. Tuan Istana Ketujuh, apakah kau datang ke sini hari ini untuk menguji pedangku? Atau untuk mendengarkan alasanku? Kata-katanya setajam pisau. Master Istana Ketujuh terkejut oleh auranya sejenak, dan dia diam-diam bertanya-tanya, aura Chen Ping jelas melemah, mengapa matanya begitu tajam? Apakah dia punya rencana cadangan? Saya mengikuti perintah dari Master Istana Keempat untuk melihat orang macam apa yang mampu membuat Istana Kedelapan berkhianat, kata Master Istana Ketujuh. Sekarang setelah kamu melihatnya, bisakah kamu pergi? Chen Ping bertanya. Pergi. Master Istana Ketujuh mengangkat bibirnya dan berkata, jika aku tidak pergi, apa lagi yang bisa kau lakukan? Apakah kau akan membunuhku? Mata Master Istana Ketujuh penuh dengan ejekan dan penghinaan. Sekalipun Chen Ping punya rencana cadangan, dia hanyalah makhluk abadi tingkat 4 di alam makhluk abadi yang tersebar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah sulit untuk membunuhmu? Chen Ping tersenyum dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan 3 kepala manusia berdarah terbang keluar dari cincin penyimpanan. Dia melemparkannya ke tanah dan mereka berguling ke kaki Master Istana Ketujuh. Mata para pemimpin itu terbuka lebar, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajah mereka. Mereka adalah 3 orang kuat kelas 9 yang terkenal dari alam Sanxian di 3 surga. Master Istana Ketujuh menunduk, pupil matanya tiba-tiba mengecil,
seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan bahkan suaranya bergetar. Ini adalah Master Tao Xuanjizi dari Sekte Tianyan. Dan Raja Barbar Lisan dari suku Barbar kuno. Dan Nyonya Meixin dari Istana Bayangan Darah. Mereka, bagaimana mereka bisa mati di tanganmu? Ketiga orang ini terkenal di tiga surga. Mereka memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam abadi yang tersebar. Jika mereka bertiga bergabung, bahkan dia tidak akan bisa menandingi mereka. Namun sekarang, mereka telah dipenggal oleh Chen Ping. Chen Ping menyeka darah dari sudut bibirnya, dan berkata dengan tenang namun penuh kekuatan, mereka ingin membunuhku. Jadi aku membunuh mereka, Master Istana Ketujuh. Menurutmu bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan mereka? Master Istana Ketujuh menatap niat membunuh yang tak tersamar di mata Chen Ping, dan memikirkan nasib ketiga orang ini. Dia merasakan hawa dingin mengalir dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Meskipun dia berada di puncak alam abadi longgar, dia sudah kehilangan kepercayaan dirinya saat menghadapi Chen Ping, yang mampu membunuh 3 prajurit alam abadi longgar tingkat 9. Dia terhuyung mundur selangkah, berpura-pura tenang dan berkata, bagus Chen Ping. Aku akan melaporkan kejadian hari ini ke kuil dengan jujur. Setelah mengatakan ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dari Istana ke-8 dengan tergesa-gesa. Melihat Master Istana ke-7 tertipu olehnya, Chen Ping langsung menghela napas lega dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Chen Ping, Huo Jingjing dan Mo Qingyun melangkah maju pada saat yang sama untuk mendukungnya. Kakak ipar, menantu laki-lakiku tersayang, Huo Zhao dan Huo Feng juga terlihat gugup. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat pemulihan. 3 ahli alam abadi longgar tingkat 9 benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Chen Ping menyeka darah dan berkata, apakah kamu benar-benar membunuh ketiga orang ini? Huo Zhao bertanya dengan tidak percaya. Chen Ping mengangguk penuh semangat. Huo Zhao menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Tiba-tiba dia merasa bahwa keputusannya untuk mengkhianati kuil dan membiarkan Huo Jingjing bersama Chen Ping adalah keputusan yang bijaksana. Jingjing, segera bawa Chen Ping untuk memulihkan diri, kata Huo Zhao. Huo Jingjing mengangguk, tetapi sebelum mereka pergi, tiba-tiba aura mengerikan menyelimuti Istana ke-8. Semua orang mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah serius berjalan masuk, dikelilingi puluhan biksu berjubah hitam. Tuan Paviliun Tianyuan, melihat orang itu datang, Chen Ping langsung mengerutkan kening. Huo Zhao juga menyipitkan matanya, melangkah maju dan membungkuk, Tuan Tian, saya bertanya-tanya bagaimana Anda menemukan waktu untuk datang ke sini. Berada di surga kedua yang sama, Huo Zhao mengenal Master Paviliun Tianyuan. Namun, mereka biasanya tidak memiliki persimpangan, dan Paviliun Tianyuan tidak berani memprovokasi Istana ke-8. Lagi pula, di belakang Istana ke-8 adalah seluruh kuil, atau bahkan seluruh klan dewa, dan Paviliun Tianyuan tidak mampu memprovokasi mereka. Aku datang ke sini untuknya. Pemimpin Paviliun Tianyuan menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, Tuan Tian, ini menantu laki-laki saya, dan dia sekarang menjadi anggota Istana ke-8 saya. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyinggung Tuan Tian. Huo Zhao tidak tahu bahwa Chen Ping telah membunuh Tian Qi dan Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan. Dia telah membunuh orang-orang kita dari Paviliun Tianyuan, maka aku akan membawanya pergi hari ini. Ucap Master Paviliun dari Paviliun Tianyuan. Huo Zhao tertegun, lalu menatap Chen Ping. Melihat Chen Ping tidak membantah, dia tahu bahwa ini pasti benar. Tuan Tian, kami dapat memberi Anda kompensasi dengan sumber daya karena telah membunuh seseorang dari Paviliun Tianyuan Anda, tetapi Anda tidak dapat membawanya pergi. Dia sekarang adalah anggota Istana ke-8 kami. Jika kau ingin membawa Chen Ping pergi, kau harus bertanya kepada kuil kami apakah mereka setuju atau tidak.
Huo Zhao keluar dari kuil untuk menakuti penguasa paviliun Tianyuan. Hahaha, kau benar-benar pandai menakut-nakuti orang. Kau sudah menjadi pengkhianat kuil. Apa kau masih ingin menakut-nakutiku dengan kuil? Kepala paviliun Tianyuan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Huo Zhao tiba-tiba menjadi malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Chen Ping mendorong Huo Jingjing dan Mo Qingyun dan menatap pemimpin paviliun Tianyuan dengan dingin. Kau adalah seorang jenderal yang kalah, tetapi kau berani datang kepadaku. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Satu orang baru saja lolos. Dia berada di puncak alam Sanxian, tapi dia ketakutan. Apakah kau melihat kepala-kepala di tanah? Mereka semua adalah penguasa surga ketiga, tapi aku tetap membunuh mereka semua. Menurutmu, siapakah dirimu, Master Paviliun Tianyuan? Chen Ping berpura-pura mendominasi dan berkata. Melihat ekspresi Chen Ping, kepala paviliun Tianyuan sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Chen Ping, teruslah berpura-pura. Kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipuku sama sekali. Akulah yang membocorkan berita bahwa kau memiliki relik dan harta karun kuno. Orang-orang dari surga ketiga datang untuk mencarimu, dan itu dari lokasi yang kuceritakan kepada mereka. Aku tahu persis bagaimana kau membunuh ketiga orang itu. Kekuatanmu sudah habis sekarang. Jangan pernah sebut-sebut aku akan berurusan denganmu. Bahkan Lus Immortal Realm tingkat 5 pun bisa dengan mudah membunuhmu sekarang. Pemimpin paviliun Tianyuan telah lama berkomplot melawan Chen Ping, dan dialah yang menangani semua masalah ini. Wajah Chen Ping berubah jelek. Dia tidak menyangka bahwa semua ini dilakukan oleh penguasa paviliun Tianyuan di depannya. Sepertinya saya telah ditipu dan saya bahkan tidak menyadarinya. Orang tua ini sungguh licik. Chen Ping melotot tajam ke arah kepala paviliun Tianyuan, namun tampak tak berdaya. Dia sekarang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan penguasa paviliun Tianyuan.